Selamat malam, saya Ivan Yosua Tagalung. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi tunagrahita. Di sini saya mendapatkan dari dua menurut ahli. Yang pertama yaitu menurut Kustawande dari tahun 2016 yang mengatakan bahwa anak memiliki intelijensi yang signifikan dengan di bawah rata-rata dan terdapat kurangnya kemampuan anak untuk beradaptasi pada perilaku pada diri dalam perkembangannya. Jadi, tidak hanya itu saja, anak tunagrahita memiliki hambatan di bidang akademik. Dalam hal ini, tentu anak yang mempunyai kekurangan membutuhkan pembelajaran yang khusus. Sedangkan, menurut American Association on Mental Deficiency mendefinisikan bahwa anak itu atau anak tunagrahita merupakan suatu kelainan pada fungsi intelektual pada umumnya yang IQ-nya itu di bawah rata-rata. Dan hal ini biasanya akan terkendala penyesuaian perilaku, yaitu anak tunagrahita tidak dapat mencapai kemandiriannya, tidak dapat bertanggung jawab, anak pada umumnya dan memiliki masalah pada keterampilan akademik maupun komunikasinya. Hal menurut ahli yang di atas dapat disimpulkan oleh saya, yaitu tunagrahita adalah yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata dan terkendalanya perkembangan pada anak tunagrahita dibandingkan dengan anak lainnya, yaitu dalam bidang akademik, perilaku, berbicara, maupun pada mental anak tunagrahita itu sendiri. Anak penyandang tunagrahita dapat dikenali dari proses berpikirnya dan proses belajarnya yang lebih lambat dibandingkan pada anak-anak pada umumnya. Tidak hanya itu, mereka juga kurangnya berbicara dalam mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari secara normal. Para anak tunagrahita ini merupakan sebutan orang yang memiliki disabilitas intelektual. Kondisi pada anak tunagrahita dapat terjadi pada bayi, yang pertama pada bayi setelah dilahirkan, yang kedua sejak bayi berada di dalam kandungan, yang ketiga selama proses persalinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Sopian dari A1 PGSD 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik tunagrita. Menurut Mumpuniarti 2007 halaman 25 menjelaskan bahwa karakteristik itu karakter fisik adalah tingkat hambatan mental. Nah, di sini lebih menampakkan kecacatan. Jadi, penampakan fisik itu jelas terlihat karena fisiknya lemah atau menampakkan sebagai anak terbelakang. Nah, di sini ada karakter psikis. Adapun di sini pada umurnya dewasa. Tapi anak tersebut normal, umur sekitar 7 sampai 8 tahun. Anak ini hampir tidak mempunyai inisiatif keanakan atau sering melamun atau sebaliknya hiperaktif. Nah, di sini ada karakteristik sosial. Nah, banyak di antara anak tunagrita sedang yang sikap sosialnya kurang baik. Rasa etisnya kurang nampak, tidak mempunyai rasa terima kasih. Lanjut, jadi karakteristik yang berdasarkan tingkat tunagrita ada poin yang pertama, ada mereka hampir tidak mempelajari pelajaran atau akademik yang hampir dilatih untuk melaksanakan pekerjaan rutin atau sehari-hari. Nah, di sini yang poin kedua ada kemampuan maksimalnya sama dengan anak normal, usianya 7 tahun sampai 10 tahun.
Nah, di sini ada karakteristik pada aspek-aspek individu. Nah, yang pertama ada karakter fisik. Mereka menampakkan kecacatannya eh, terlihat jelas seperti tipe Down syndrome dan brain damage, koordinasi motorik lemah sekali, dan penampilannya nampak seperti anak belakang. Nah, dari saya cukup sekian pemaparan yang saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab tunagrahita. Menurut Mumpuniati, mengelompokkan faktor penyebab menjadi dua bagian, yaitu endogen dan eksogen. Suatu faktor dimaksudkan endogen jika letaknya pada sel keturunan. Untuk membedakan yang luar keturunan eksogen, faktor penyebab ketunagrahitaan yaitu faktor keturunan terjadi karena adanya kelainan kromosom, inversi, delesi, duplikasi, dan kelainan gen, kekuatan kelainan, lokus gen, gangguan metabolisme, dan gizi gangguan metabolisme asam amino, phenylketonuria, gangguan metabolisme, gorgonisme, kelainan ketonisme, infeksi dan keracunan karena penyakit rubella, virus bawaan, sindrom grapidity beracun, trauma dan zat radioaktif, masalah pada kelainan, faktor lingkungan sosial budaya. Menurut Triman Prasadio Menjayana bahwa penyebab retardasi mental digolongkan menjadi dua bagian atau menjadi dua kelompok, yaitu kelompok biomedik yang meliputi yang pertama, prenatal dapat terjadi karena infeksi ibu pada waktu mengandung, gangguan metabolisme, iradiasi sewaktu umur kehamilan antam 2-6 minggu, kelainan kromosom, dan yang terakhir malnutrisi. Nah, yang kedua, natal antara lain berupa anaksia, aspisia, prematur, dan postmatur. Nah, yang terakhir, kerusakan otak. Yang ketiga, postnatal dapat terjadi karena malnutrisi, infeksi, dan yang terakhir, trauma karena infeksi ibu pada waktu mengandung, gangguan metabolisme, iradiasi sewaktu umur kehamilan antam 2-6 minggu, kelainan kromosom, dan yang terakhir malnutrisi. Nah, yang kedua, natal antara lain berupa anaksia, aspisia, prematur, dan postmatur. Nah, yang terakhir, kerusakan otak. Yang ketiga, postnatal dapat terjadi karena malnutrisi, infeksi, dan yang terakhir, trauma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan mengenai faktor penyebab tunagrahita. Yang pertama, kelompok sosiokultural. Lingkungan kelompok etiologi ini dipengaruhi oleh proses psikososial dalam keluarga. Dalam hal ini, ada 3 macam teori. Yang pertama, teori stimulasi. Nah, pada umumnya adalah penderita retardasi mental yang tergolong ringan, disebabkan karena kekurangan rangsangan atau kekurangan kesempatan dari keluarga. Yang kedua, teori gangguan, di mana kegagalan keluarga dalam memberikan proteksi yang cukup terhadap stres pada masa kanak-kanak sehingga mengakibatkan gangguan pada proses mental. Yang ketiga, teori keturunan. Nah, teori ini mengemukakan bahwa hubungan antara orang tua dan anak sangat lemah, akan mengalami disorganisasi. Sehingga apabila anak-anak mengalami stres, akan bereaksi dengan cara yang bermacam-macam untuk dapat menyesuaikan dirinya. Atau dengan kata lain, security system sangat lemah di dalam keluarga.
Menurut Muljono, Abdurrahman dan Sujadi S. 1994-30 mengatakan bahwa tunagrahita dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor genetik, yaitu kerusakan biokimia dan abnormalitas kromosomal. Yang kedua, pada masa prenatal yang disebabkan karena virus rubella atau cacar dan faktor rhesus RH13. Pada masa prenatal, yaitu luka saat kelahiran, sesak napas, dan prematur. Yang kelima yaitu sosiokultural. Nah, melihat pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab yang dapat mengakibatkan terjadinya ketunaan pada anak yaitu faktor keturunan, faktor makanan, dan faktor lingkungan. Dalam hal ini, faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi ketunagrahitaan baik pada saat prenatal, natal maupun postnatal. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bugi Arbo Mumagi dari kelas S1 PGSD 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tunagrahita. Klasifikasi anak tunagrahita menurut AMD atau American Association on Mental Deficiency dan PP nomor 72 tahun 1991 dalam Amin 1995 halaman 22 sampai 24. Klasifikasi anak tunagrahita dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, tunagrahita berat dan sangat berat. Yang pertama, tunagrahita ringan. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini meskipun kecerdasannya dan adaptasi sosialnya terhambat, tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam bidang pelajaran akademik, penyesuaian sosial, dan kemampuan bekerja. Dan yang kedua, tunagrahita sedang. Anak tunagrahita sedang memiliki kemampuan intelektual umum dan adaptasi perilaku di bawah tunagrahita ringan. Mereka dapat belajar keterampilan sekolah untuk tujuan-tujuan fungsional untuk mencapai suatu tingkat tanggung jawab sosial dan mencapai penyesuaian sebagai pekerja dengan bantuan. Dan yang ketiga yaitu tunagrahita berat dan sangat berat. Di sini anak yang tergolong dalam kelompok ini pada umumnya hampir tidak memiliki kemampuan untuk dilatih mengurus diri sendiri, melakukan sosialisasi dan bekerja. Di antara mereka sampai tujuan batasnya ada yang dapat mengurus diri sendiri dan dapat berkomunikasi secara sederhana serta dapat menyesuaikan diri di lingkungan sekitarnya yang sangat terbatas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau